Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Friska dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menampilkan video mengenai pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanda dan bahaya bayi baru lahir. Dan identifikasi tanda bayi baru lahir ini, tanda dan bahaya bayi baru lahir ini bertujuan nanti bisa membantu diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan selanjutnya. Baiklah, mari kita mulai melakukan tindakan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Baiklah, di sini saya akan langsung melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pertama-tama kita informasikan atau meminta izin kepada ibu bayi terlebih dahulu. Kemudian kita mencuci tangan kita dengan 6 langkah cuci tangan. Baiklah, karena saya sudah melakukan cuci tangan, saya langsung melakukan tindakan. Pertama, saya menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, kita langsung mulai. Yang pertama kita timbang berat bayi. Setelah mengukur berat bayi, menimbang berat bayi, kita mengukur panjang tubuh bayi. Baiklah, setelah mengukur tinggi badan bayi, kita melakukan pengukuran denyut jantung dan pernapasan bayi. Di sini saya menggunakan stetoskop. Hitung ukur pernapasan dan denyut jantung 1 menit penuh. 1 menit untuk denyut jantung dan 1 menit untuk pernapasan. Nah, saya sudah selesai. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya setelah mengukur denyut jantung dan pernapasan bayi, kita mengukur suhu bayi. Di sini saya menggunakan termometer digital. Kita letakkan ujung termometer di aksila bayi atau ketiak bayi. Baiklah, sudah selesai. Setelah mengukur suhu, kita lanjut mengukur lingkar kepala bayi. Kita lanjutkan mengukur kepala bayi. Saya lingkar kepala. Di sini ada Selanjutnya kita ukur lingkar dada bayi.
kita selesai. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya kita raba kepala bayi ada tidaknya benjolan. Setelah itu kita periksa fontanel bayi, fontanel posterior ke anterior. Caranya letakkan tangan di belakang kepala bayi, kemudian usap ke depan. Kita lihat apakah fontanel bayi masih sudah tertutup atau belum. Kemudian kita periksa bagian wajah bayi. Kita lihat apakah mata bayi simetris atau kemudian kita periksa telinga bayi ada dua, normal atau tidak. Kemudian biasanya telinga bayi serata dengan mata. Kemudian kita periksa hidung bayi. Kita periksa potensi pernapasan bayi dengan cara menutup salah satu lubang hidung bayi dan kita tahan udara, merasakan udara yang keluar. Kita lakukan pada lubang yang sebelahnya. Ya, selanjutnya kita periksa bagian mulut. Kita masukkan jari kita ke dalam mulut bayi. Biasanya respon bayi adalah menghisap jari kita. Kemudian periksa bagian langit-langit mulut bayi. Periksa ada tidaknya kelainan. Kemudian kita lihat rongga mulut bayi dan lidah bayi ada tidaknya kelainan. Baiklah, setelah memeriksa bagian wajah bayi, kita selanjutnya memeriksa bagian leher bayi. Lihat ada tidaknya luka. Lalu periksa tulang klavikula bayi. Raba dengan tangan. Lihat ada tidaknya indikasi patah. Kemudian kita turun ke bagian dada bayi. Lihat bentuk dada bayi cembung, datar ataupun cekung. Kemudian kita periksa pernapasan bayi, bisa kita lihat di dada bayi. Kita bisa melihat langsung. Setelah pemeriksaan dada, kita turun ke abdomen. Di abdomen kita lihat bentuk abdomen bayi datar ataukah cembung ataukah cekung. Kemudian kita periksa bagian pusar bayi. Kita lihat ada tidaknya sekret ataupun darah. Biasanya dalam bagian pusar bayi bersih. Setelah pemeriksaan abdomen, kita periksa ekstremitas atas dan ekstremitas bawah bayi. Kita lihat berapa jari bayi. Kita lihat adakah kelainan atau tidak. Bila ada kelainan, kemungkinan jari berlebih dari 5 atau lainnya atau kurang kemungkinan. Selanjutnya kita lihat bagian belakang bayi. Kita putar bayi terlebih dahulu. Di sini kita lihat bagian belakang kepala bayi ada tidaknya luka atau lecet bayi. Kemudian bila ditemukan warna pantat hijau ataupun kebiruan, ini merupakan hal temuan yang normal. Kita balikan kembali bayi. Selanjutnya kita periksa bagian genitial bayi, maaf. Kemudian kita lihat untuk bayi perempuan akan ditemukan labia minora dan labia mayora, dan kita periksa ada tidaknya klitoris. Dan apabila ada darah di bagian genitalia bayi wanita, itu adalah hal yang normal. Kemudian untuk bayi pria atau laki-laki, kita periksa testis, penis bayi. Kita lihat lubang penis apakah berada di ujung penis. Kalau temuannya abnormal, itu berada di bawah ataupun di atas penis.
Kemudian kita periksa juga bagian bola, maksud saya testis bayi, ada tidaknya benjolan ataupun yang bagian abnormal begitu. Untuk bagian pusar tadi, bila ada temuan sekret ataupun darah, kita bisa konsultasikan ke dokter anak ya. Begitu juga. Baiklah, setelah melakukan pemeriksaan di bagian genital bayi, kita mengganti sarung tangan terlebih dahulu. Setelah menggantikan sarung tangan, kita selanjutnya melakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Seperti yang kita lakukan pada awal tadi, yaitu memasukkan tangan ke mulut bayi. Biasanya akan refleks mengusap ya. Kemudian kita refleks mengusap di bagian pipi bayi. Di sini biasanya refleks bayi akan mencari dan menoleh ke arah tangan atau jari kita yang mengusap ya. Nah, selanjutnya refleks menggenggam pada bayi. Kita letakkan jari kita di telapak tangan bayi seperti ini, dan refleks bayi akan menggenggam telapak tangan kita. Begitu juga di bagian kaki, kita letakkan di bawah jari kaki bayi, maka bayi akan refleks menggenggam. Selanjutnya kita refleks Babinski, kita lakukan di telapak kaki bayi, dari mulai ujung tumit ke bawah jari bayi seperti ini. Biasanya refleks bayi adalah membentangkan jari ke arah belakang, jari kaki ke arah belakang ya. Kemudian kita periksa efek Moro, yaitu kita letakkan, kita angkat dulu kepala bayi seperti ini. Kita letakkan tangan yang satunya di bawah tangan kita, lalu kita tarik, lepaskan. Kita seperti refleks jatuh, kepala bayi jatuh. Kemudian refleks bayi adalah tangannya akan berefleksi atau seperti gerakan kaget ya. Nah, selanjutnya efek kita refleks mata bayi. Kita gunakan senter. Kita berikan cahaya di mata bayi. Biasanya bayi akan berefleks berkedip. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, kita rapikan bayi, kenakan pakaian, dan bisa kita berikan kepada ibu bayi.